Kita akan bersama-sama di dalam bacaan kita dari Amsal pasal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Barang siapa yang menahankan rotan, ia itu benci akan anaknya, tetapi orang yang mengasihi akan anaknya itu mengajari dia pada masa mudanya. Ayat berikutnya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Rotan dan pengajaran, oke ya, mendatangkan akal budi, tetapi anak yang dibiarkan saja mendatangkan malu kepada ibunya. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa slide sebentar. Ya, tentu kita pasti ingat peristiwa yang cukup menyita perhatian kita, ya, mengundang perhatian kita, menyedot perhatian kita, yaitu Bapak Ridwan Kamil, ya, kehilangan anaknya. Ya. Di satu tempat yang saya yakin di sana anaknya juga bersama beliau ingin menikmati istirahat yang itu adalah hak dasar kehidupan. Namun pada akhirnya putra daripada Bapak Gubernur Jawa Barat ini hilang, ya. Saudara, kita hari ini akan sedikit menyelami bagaimana perasaan itu hilang. Kehilangan seseorang yang kita cintai. Bapak Ridwan Kamil kehilangan, kalau boleh dalam istilah kerajaan, putra mahkota. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kita kalau tidak memperhatikan firman, kita juga akan kehilangan generasi kita. Bukan kehilangan di bumi ini, tapi kehilangan kekal. Maka tadi topiknya, kamu akan kehilangan kami. Saya mengambil dari satu ayat, merupakan ini adalah kitab hikmat. Ya, berada di dalam konteks sastra hikmat. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, ia menghajar dia pada waktunya. Berikutnya, saudara. Ayat 27 dan Amsal 29 ayat 15 ini berkarakteristik sama. Bahwa perjanjian lama. Nah, seringkali kita ini salah dalam menempatkan kalimat dengan apa? Ya, Yahudi begitu kan. Sehingga orang Kristen itu menjadikan ini Yahudi sebagai Tuhan Allah kedua. Pokoknya segala sesuatunya Yahudi, Israel. Ya. Sehingga kita seringkali mengatakan saudara kita yang sana itu lebih ini dari ini, kita juga sama. Kita lebih Israel daripada Israel. Sehingga di beberapa wilayah di Indonesia itu mereka lebih suka mengibarkan bendera Israel daripada mengibarkan bendera merah putih. Ini kan ironis. Maka saya menyebut di perjanjian lama, hikmat itu adalah nilai yang luar biasa. Dan itu merupakan proses yang panjang dari sebuah pendidikan. Di dalam keluarga, pada zaman perjanjian lama dan hari ini disampaikan kepada kita. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kamu akan kehilangan kami dimulai daripada gambar tadi, ya. Bahwa generasi takut Tuhan itu adalah sinergi surga dan keluarga. Kita bersyukur kita punya keluarga. Saudara ditempatkan Tuhan di tengah keluarga dengan orang tua, dengan papa mama yang kita tidak pernah bisa menolaknya. Karena itu adalah konteks kedaulatan Tuhan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita tolak, jenis kelamin Tuhan sudah tentukan. Ya, walaupun juga ada yang ingin sedikit-sedikit. Ya. Ya. Kemudian kebangsaan kita. Saya yakin beberapa dari saudara ingin mata biru kan. Ya, walaupun juga yang sono juga meong juga mata biru. Ya, kita ingin punya kulit yang luar biasa. Tetapi Allah sudah menentukan di dalam kedaulatan tentang kebangsaan kita. Tentang ras kita. Ya, dan yang ketiga,
kita juga tidak bisa memprotes kedaulatan Tuhan. Siapa papa mama kita? Keluarga di mana saudara dan saya menikmati kasih Tuhan yang dipraktekkan di nilai-nilai keluarga di mana Tuhan taruh kita. Ya. Nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai penghargaan terhadap sesama, nilai-nilai penghargaan terhadap hal-hal yang bersifat materi. Bahkan terhadap Tuhan, itu keluarga sudah menanamkan sedemikian rupa. Dan mari kita belajar mensyukuri atas keluarga itu. Mari kita bersyukur atas papa mama kita. Mari kita bersyukur atas nilai-nilai yang ditanamkan itu. Karena nilai pendidikan itu jauh lebih mahal daripada nilai-nilai apapun, saudara sekalian. Nilai pendidikan itu universal. Mereka yang percaya Tuhan juga punya nilai-nilai ajar yang luar biasa. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan pun mereka punya nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan di anak-anak mereka. Tapi hari ini saudara dan saya kita berkaca dari nilai yang sama. Bagaimana firman itu meletakkan dasar pengajaran itu bahwa saudara sekalian generasi takut akan Tuhan adalah produksi. Itu adalah produk sinergi antara gereja, antara keluarga dan surga. Ya, hari ini mari kita bersyukur saudara mendapat firman. Di ibadah setiap minggu, di ibadah mungkin kelompok sel, di ibadah unit-unit kategorial di gereja kita. Kita di situ mendengarkan firman. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan itu merupakan bukti sinergi surga dan keluarga melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ya, oke, berikutnya. Saudara, mari kita waspada terhadap jebakan cinta. Kasih atau cinta itu ada beberapa levelnya. Yang pertama, kasih itu lembut. Maka ketika saudara masih anak-anak, saudara menikmati kelembutan. Sentuhan-sentuhan yang lembut. Keinginan-keinginan kita terpenuhi sesuai dengan permintaan ketika kita masih anak-anak. Demikian juga dalam kehidupan iman kita, ketika saudara jiwa baru, saudara pasti punya pengalaman bagaimana gencarnya jawaban doa. Amin. Iya enggak? Ada saja Tuhan itu karena dia tahu kita masih anak-anak roh. Tapi ketika saudara menjadi seorang yang dewasa rohani, saudara akan mengalami rentang jawaban doa atau Tuhan mengabulkan doa kita. Itu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan dan tidak segencar ketika saudara dan saya masih bayi rohani. Dan nanti kasih itu yang pertama adalah lembut, habis itu unsurnya pendidikan di sini keras berarti tongkat. Kemudian level kasih yang terakhir itu adalah kasih itu mengambil tanggung jawab. Saudara tidak akan lagi ya tangan di bawah, saudara akan memberi. Demikian juga kenapa di gereja ada yang banyak omong tapi persembahannya kecil, tidak pandai pegang uang, kuat sekali sudah. Karena dia memang masih anak. Tapi ketika dia sudah punya pandangan dan dia berada dalam level kedewasaan rohani bahwa kasih itu memberi, dia tanpa disindir, dia tanpa didorong, bahkan dia akan menutup namanya. Dia adalah seorang yang begitu mengambil tanggung jawab yang besar atas pekerjaan Tuhan di GMS di tempat ini. Dan saya lihat wajah-wajah saudara adalah wajah orang yang dewasa. Amin. Ya, apalagi Bapak Gembala saudara, saya lihat itu penuh dengan cahaya. Ya, jadi Pak Lukas ini senyumnya itu luar biasa ya. Jadi saya lewat gitu, saya yakin itu gorden-gorden akan terbuka semua. Ya bagus Edo ya, saya baru ketemu beliau, tapi kalau Pak Antoni, Pak Erik itu sering gitu ya karena berjumpa di kelas, tapi kalau beliau ini baru berjumpa di ruang Maha Kudus di tempat ini. Nah puji Tuhan, apalagi ibu pasti ya baru jumpa di tempat ini. Nah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang mengambil tanggung jawab. Dalam bergereja, 3 level kasih ini pasti akan dijumpai oleh Bapak Gembala. Bapak Gembala ini tidak akan ngomong kemana-mana, tetapi di dalam rekam hatinya dia tahu, oh ini memang
Masih nak kanak tadi dia. Gitu? Masih nak kanak. Habis itu dia tahu, oh ini dewasa dia. Saya tegur, saya pukul, saya sindir dia. Ya om, ya pastor. Ya, tapi yang belum masih kanak-kanak ditegur langsung, ya traktor loh, Pak Pendetanya dipanggil traktor. Ya, karena dia ingin bulldozer kan. Nah, ketika dia sudah dewasa dan dia akan mengambil tanggung jawab. Ketika dia melihat gereja ini berada dalam level kebutuhan apa, dia langsung memetakannya. Oh, ini bukan hanya membutuhkan doa biasa. Ini bukan hanya doa konvensional, tapi saya akan mengambil doa puasa tanpa disuruh. Kenapa? Karena dia tahu cinta dan kasih itu mengambil tanggung jawab, mengambil peran. Sama seperti Epafras dalam Kolose 4 ayat 12. Paulus kaget ketika jemaat Kolose ini kan kalau kita lihat di dalam data pastoral kan sedikit masalahnya. Tidak seperti Korintus kan percabulan, perselisihan ya, juaji terus itu Korintus. Tapi di Kolose kita tidak menemukan itu, sangat sedikit. Dan Paulus baru menemukan ada peran strategis doa dari seorang yang bernama Epafras. Saudara nanti baca di rumah. Epafras seorang dari antara kamu, seorang hamba Allah yang selalu bergumul dalam doanya. Nah, kata bergumul di situ di dalam bahasa Yunani itu adalah sama seperti prajurit. Untuk merebut kota benteng dia membutuhkan strategi, dia tidak pernah menyerah sampai tempat itu didudukinya. Itu kata bergumul dalam doa yang dipakai oleh Epafras. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Doa orang benar, besar kuasanya. Saya yakin di sejarah GMS, saudara pasti akan menemukan salah satunya adalah doa. Amin ya Pak ya, betul ya. Dan hari ini saudara menikmati kelimpahan hadirat Tuhan. Ada orang-orang di balik layar yang mendukung dalam doa hari ini, ibadah pelayanan hari ini. Nyanyian mereka bukan Sabtu malam ku bermimpi, tapi apa? Sabtu malam ku berlutut. Orang-orang seperti Epafras ini, dia tidak akan pernah berkaor-kaor. Dia diam dalam senyap dalam diam, dan dia berlutut mengerang kepada Tuhan untuk pekerjaannya. Dan inilah pahlawan tadi kenal dalam gereja. Mari kita mau mengambil peran. Kasih itu lembut, kasih itu siap menerima didikan. Ketika gembala kita mendidik, memberikan nasihat, kita akan memahami itu dalam konstruksi kasih. Tapi kalau orang itu masih kanak-kanak ditegur apa? Saya pindah gereja sudah. Tidak ada kasih di GMS. Kenapa? Gembala tegur saya, dia tidak tahu saya capeknya luar biasa. Tapi ketika dia dewasa, dia Kamsia Kamsia pastor, CC, gracias, ya, sukron bahasa Arabnya. Ya. Berterima kasih atas teguran itu. Karena apa? Dia sudah memahami kasih dalam level hajaran, tongkat, dididik. Dia akan mengambil tanggung jawab. Cinta itu mendidik, menghajar, ya, kata tongkat, ya, pada waktunya. Jadi kita harus menggunakan tongkat itu untuk anak-anak kita pada waktunya. Tentu ini bahasa kiasan. Kalau dulu ini literal. Saya yakin di saudara yang di usia tahun 80 ya. Yang penting jangan 80 sebelum Masehi, berarti itu seumur Fir'aun. Ya toh? Bagaimana orang tua kita menghajar kita? Ya, ketika dia ketemu ranting pohon, iya dia ranting pohon dia bersihkan. Dan akhirnya ada kopral 1, kopral 2 ya toh dibahagia. Kita menikmati itu. Kita juga dihukum, kita tidak dapat uang saku. Tapi anak-anak sekarang tidak menikmati pengalaman itu. Tentu ada revolusi baru dalam proses pendidikan itu. Dalam sistem parenting itu sudah ada konstruksi baru. Yang jelas pendidikan itu sangat penting. Kalau tidak, saudara, kita akan kehilangan generasi itu di masa kekekalan. Hari ini saudara dan saya bisa ketemu si Nyononi di rumah kita. Kita bisa makan bersama. Tapi nanti di kekekalan dia tidak ada bersama dengan kita. Itulah yang disebut kamu akan kehilangan kami. Karena apa? Kita salah dalam menerapkan kasih itu. Kita hanya memaknai kasih itu level lembut.
Kita tidak pernah menghajar, kita tidak pernah berkata-kata keras atas sikapnya yang salah. Kita membiarkannya. Dan lama-lama anak itu tidak mengenal. Tidak mengenal kebenaran. Tidak mengenal apa yang disebut tadi generasi yang takut akan Tuhan. Saya sebagai seorang pendeta, saya pun pernah berada di level saya bodoh. Yang berikutnya, saya kurang ajar walaupun saya pendeta. Banyak kan pendeta kurang ajar juga. Ya. Banyak juga kan majelis gereja, diaken itu juga kurang ajar. Ketemu Bapak Gembala kakinya di bawah. Ya toh, ini diaken, wah luar biasa. Walaupun itu nilai-nilai etis, bukan nilai-nilai teologis. Tapi tetap itu bisa punya dampak yang luar biasa. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sinergi antara keluarga dan surga. Dan yang berikutnya, hikmat dalam kita supaya generasi kita tidak terhilang adalah apa? Mari kita berterima kasih ketika saudara dan saya punya papa mama yang mau mendidik kita. Setelah kita ini menjadi dewasa, kita baru tahu bagaimana ayah ibu kita dulu kita kecam sebagai seorang yang tidak ada kasih. Ya, kita lari ke nenek kita lari ke oma kita lari ke opa kita dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita baru, oh iya ya, saya berterima kasih atas rotan, saya berterima kasih atas tongkat, saya berterima kasih atas tali, apapun itu. Saya berterima kasih atas sabuk. Dan saudara sampai pada akhirnya menjadi seorang yang luar biasa hari ini. Beri tepuk tangan untuk diri saudara. Di level yang luar biasa. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saudara, pembiaran itu membahayakan masa depan anak. Saya pernah dalam beberapa bacaan ya, buku gitu. Buku pastoral counseling. Ada beberapa ibu, mama, itu mengambil, ini ibu ya, mengambil posisi aman. Posisi aman itu begini, ketika seorang ayah menegakkan hukum dalam keluarga, etika dalam keluarga, anak mengadu kepada ibunya. Nah, ibu ini bukan mendukung tindakan ayahnya yang menegakkan aturan. Kalimatnya begini di buku itu. Iya, heran juga dengan papamu, heran juga dengan ibumu, dengan bapakmu. Kalau begitu kita cari papa yang lain. Nah, ya, ya ini memang dia sudah tidak tahan mungkin juga dengan dengan papanya toh. Nah, kemudian bacaan yang kedua, saudara, ini ibu yang luar biasa dan saya lihat ada di sini. Jadi ketika ayahnya menegakkan aturan, dia akan mengatakan, sayang, papamu bersikap seperti itu tentu ada alasannya. Ya. Dan kamu tidak membaca ya, kalau di ruang tengah di situ ada tata tertib, jam kamu keluar, kamu kembali. Dan itu seringkali diingatkan oleh ayahmu. Dan kalau ayahmu bersikap seperti itu, berterima kasihlah. Karena mama juga di belakang papa. Hari ini kamu temu papamu kembali dan katakan, papa aku minta maaf dan terima kasih untuk sikap keras papa terhadap aku supaya aku bermasa depan. Saudara, ini ibu yang luar biasa. Dan mari bapak-bapak beri tepuk tangan untuk ibu yang seperti ini ya. Untuk istri-istri mama yang seperti ini, yang seperti tadi yang pertama tadi, itu bahaya itu. Ya. Itu perlu diekspor di Nusa Kambangan. Ya, saudara sekalian, tapi saya lihat ibu-ibu di sini ada di poin yang kedua, ya, di karakteristik yang kedua, di peran yang kedua. Ya, tapi yang pertama itu banyak juga itu, ibu-ibu cari aman, ayahnya menegakkan aturan. Ya memang dari raut mukanya bapakmu, aduh mirip preman dia. Ya,
papamu itu jangan-jangan memang di kulitnya mulus tapi jangan-jangan hatinya penuh tato dulu. Ya toh, mulai ungkit-ungkit. Nah, disinilah anak menjadi ambigu. Anak-anak tidak menemukan standar didikan nilai itu final. Tetapi menjadi abu-abu, menjadi bias karena ibu tidak mendukung. Dan ini biasanya ibu yang seperti ini, ayat Alkitab favoritnya itu adalah, hei istri-istri tanduklah suamimu. Bukan, hei istri-istri tunduklah suamimu. Dan kembali ibu-ibu di sini suka menunduk, bukan suka menarik. Beri tepuk tangan untuk ibu-ibu ya. Ya, kalau saya kencang nanti saya tidak bisa pulang. Ya, saya diserbu ibu-ibu itu ayat favorit saya itu Pak. Istri-istri tanduklah suami. Saudara sekalian, generasi hebat itu apa? Generasi yang menghargai nilai-nilai pendidikan ilahi. Terbuka dan ramah pada para pendidiknya. Generasi yang hebat adalah generasi yang menghargai nilai-nilai ilahi. Firman yang kita dengarkan, kita rangkum sedemikian rupa, kita sarikan sedemikian rupa untuk menjadi catatan penting kita hari ini. Dan itu adalah penghargaan kita terhadap nilai-nilai ilahi. Nah, inilah. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Sesuai dengan firman itu. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Di terjemahan lain, yang berusaha keras memimpin kamu, menyampaikan firman. Kalau di kota banyak kafe kan. Kalau di desa saudara kan tidak ada kafe kan. Nah, suatu ketika saya praktek pelayanan tugas di desa. Saya nasihati jemaat di mana saya sedang menyampaikan firman. Ini Bapak Gembala suka kuliner apa? Ternyata saya tanya, sukanya sayur bayam. Aduh, deso banget ya. Kemudian botok udang, sambal terasi. Cuma itu kesukaannya dia. Ya jemaat apa susahnya kan? Ketika engkau masak seperti ini, biasanya hanya 3 porsi keluarga, tambahlah 5 porsi, kirim ke pastori, ke tempat Bapak Gembala. Mempraktekkan itu hanya salah satu itu. Yang berikutnya yang paling penting adalah doakan pemimpinmu. Saudara tempatkan itu di pokok doa utama. Nah saudara, ada satu riset yang dilakukan oleh Benjamin Warfield. Dia melakukan penelitian terhadap keluarga di Amerika. Judul penelitiannya adalah Pola 5 Generasi. Yang diteliti pertama adalah seorang tokoh bernama Jonathan Edwards. Dia memiliki 1.394 keturunan. Karena 5 generasi. 13 menjadi rektor, 65 profesor, 3 senator atau DPR, 30 menjadi hakim, 100 menjadi pengacara, 60 doktor, 75 jenderal, 100 menjadi pendeta, 60 menjadi penulis, dan 1 dari keturunan Jonathan Edwards ini menjadi wakil presiden namanya Aaron Eber. Waktu itu presidennya adalah Thomas Jefferson. Nah di periode yang sama di masa penelitian itu, hiduplah seorang yang bernama Max Judge. Ya, dia seorang ateis, dia juga adalah pemabuk. Dia memiliki 540 keturunan, 310 pengemis, 150 narapidana, dan 7 pembunuh. 100 menjadi pemabuk, beberapa pelacur. Di dalam hitungan ekonomi, keluarga ini, generasi ini telah merugikan negara, membebani negara sejumlah 1,25 juta US. Setara dengan, waktu itu kurs 10, setara dengan 12 miliar. Keluarga yang tidak pernah dididik di dalam takut akan Tuhan, tidak akan pernah menjadi berkat bagi bangsa. Tapi keluarga yang dididik oleh Jonathan Edwards di dalam nilai-nilai iman yang luar biasa, keluarga itu menjadi berkat bagi negaranya.
memberi kontribusi bagi negaranya, memberi kontribusi bagi gereja, keluarga, kota. Dan kiranya pergumulan dari topik itu, dan kemudian saya respon dengan topik tema firman, kamu akan kehilangan kami. Kiranya menggugah kita semua. Saudara, di sini ada yang statusnya sebagai orang tua, ada yang statusnya sebagai anak. Dukunglah proses pendidikan di keluarga kita. Mari kita sebagai orang tua, kita juga bersikap keras, berani bersikap keras, termasuk membangunkan mereka pada waktunya mereka beribadah. Kebanyakan kan gitu. Sinyo kok enggak datang ya beribadah? Iya kasihan om, baru datang, capek. Berikutnya lagi enggak datang. Iya. Cinta itu ada tongkat. Satu, tanpa Yesus dan tanpa firman, kita akan kehilangan mereka secara kekal. Kedua, pergumulan terberat kita adalah menempatkan cinta secara salah. Yang ketiga, marilah kita bekerja sama dengan Tuhan, gereja, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.